Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Yulianis dengan NIM 2314010306. Di sini saya ingin menjelaskan tafsiran dan relevansi surat Luqman ayat 16 sampai 19 dengan pendidikan. Sebelum saya menjelaskan tafsirannya dan relevansinya dengan pendidikan, terlebih dahulu saya membacakan surahnya, arti perkatanya, dan arti keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati wa aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmal umur. Wala tusa'ir qaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qadsid fi masyrika wa ghadud min sautika. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Adapun arti perkataannya itu, ya bunayya, wahai keturunan, innaha, sesungguhnya, in, jika, taku, adalah kamu, misqala, sederat, habbatin, biji, min, dari, khordala, sawi, fatakun, maka adalah, fi, dalam, sokhratin, batu, au, atau, fi, di, asmawati, langit, au, atau, fi, di dalam, al-ardi, bumi, ya'ti, mendatangkan, biha, dengannya, Allah, in, sesungguhnya, Allah, latifun, maha halus, kabirun, maha mengetahui. Ya bunayya, wahai keturunan, akimi, dirikanlah as-sholat, wa'mur, dan suruhlah bil ma'ruf, dengan yang baik, wanha, dan cegahlah ani, dari al-munkar, perbuatan yang mungkar, wasbiru, dan bersabarlah, ala, atas, ma, apa, asobako, menimpa kamu, inna, sesungguhnya, zalika, demikian itu, min, dari, azmi, ketetapan atau kesungguhan, al-umur, perkara atau perintah. Wala, dan janganlah, tusa'ir, kamu memalingkan, kaddaka, kamu, linnasi, kepada manusia, wala, dan jangan, tamshi, kamu berjalan, fi, di muka, al-ardi, bumi, marhan, angkuh, inna, sesungguhnya Allah, la, tidak, yuhibbu, menyukai, kulla, setiap, mukhtalin, orang yang sombong, fakhur, kebanggaan diri. Wa qasid, dan sederhanakanlah, fi, di dalam, masyrika, berjalanmu, wa ghudud, dan lunakkan, min, dari, sautika, suara, inna, sesungguhnya, ankara, seburuk-buruk, al-aswati, suara-suara, la sautu, sesungguhnya suara, al-hamid, keledai.
Dan adapun arti keseluruhannya yaitu Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus, Maha teliti. Wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan gunakanlah suaramu, sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Adapun tafsiran surat Luqman ayat 16-19 yaitu yang pertama, tafsir Ibnu Katsir ayat 16, perbuatan sekecil apapun tidak luput dari pengetahuan Allah, bahkan yang tersembunyi di balik batu atau di langit. Ayat 17 yaitu nasihat untuk mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar adalah pilar moral utama. Ayat 18-19 yaitu larangan bersikap sombong, berbicara dengan suara keras, dan berjalan dengan kesombongan. Inilah adab sosial dan akhlak yang diperintah. Adapun tafsir Al-Misbah yaitu ayat-ayat ini merupakan nasihat Luqman kepada anaknya, mencerminkan peran penting pendidikan dalam keluarga. Pesan penting kesadaran akan penguasaan Allah, menegakkan nilai moral, dan mengembangkan adab sosial. Mendidik anak agar sadar bahwa Allah mengetahui setiap perbuatan walaupun tersembunyi. Adapun relevansi Quran surat Luqman ayat 16-19 dengan pendidikan, yang pertama itu pendidikan akhlak dan pengawasan diri. Menanamkan kesadaran akan pengawasan Allah kepada siswa, mendorong siswa untuk jujur dan amanah bahkan dalam hal kecil dan tersembunyi. Yang kedua itu peneguhan ibadah dan tanggung jawab sosial. Menguatkan pendidikan keagamaan, mendidik siswa untuk menjadi agen perubahan sosial, peduli dan berani menyampaikan kebaikan. Yang ketiga itu pendidikan ketahanan mental atau sabar, mengajarkan siswa ketangguhan menghadapi kesulitan seperti kegagalan ujian, konflik sosial, atau tekanan belajar. Nilai sabar sangat penting dalam proses belajar yang panjang dan penuh tantangan. Adapun yang keempat yaitu pendidikan adab sosial dan etika berinteraksi. Membentuk karakter rendah hati, menghargai sesama, dan tidak menyombongkan diri atas prestasi. Melatih siswa untuk berkomunikasi dengan sopan dan baik dunia nyata maupun digital. Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan. Memberi inspirasi kepada guru dan orang tua untuk memberi nasihat dengan kasih sayang dan keteladanan. Pendidikan pertama dan utama adalah di rumah. Dengan nilai-nilai ilahi dan akhlak yang kuat, maka kesimpulan dari surah Luqman ayat 16-19 yaitu berisi panduan pendidikan karakter Islami yang menyeluruh, mencakup kesadaran akan pengawasan Allah, pendidikan dan ibadah dan moral sosial, kesabaran dalam menghadapi ujian, adab dalam bersikap, berjalan dan berbicara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.